Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan saya Jumratul Amelia dengan NIM S1B020171 dari kelompok 4 akan membahas terkait dengan desain industri atau desain penampilan produk untuk melengkapi tugas mata kuliah aspek hukum ekonomi. Untuk pengertiannya sendiri, desain industri ada pada menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang dimaksud dengan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau gabungan darinya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetik dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Selanjutnya untuk dasar hukum perlindungan desain industri sendiri, yaitu perlindungan desain industri diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000 dan PPRI Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000. Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, dapat disimpulkan hak atas desain industri merupakan hak yang khusus bagi pemiliknya yang diberikan oleh negara. Artinya, hak tersebut sebagai konsekuensi telah didaftarkannya desain industri tersebut. Hukum memberikan perlindungan kepada sang pemegang hak dalam bentuk pencegahan para pelaku usaha curang yang membuat, memakai, menjual, mengekspor, mengimpor, atau mengedarkan barang yang diproduksi tanpa sepengetahuan atau seizin dari sang pemilik hak desain industri tersebut. Nah, selanjutnya terkait dengan sistem pendaftaran desain industri. Sistem pendaftaran desain industri Indonesia adalah sistem yang bersifat konstitutif dengan pengertian pemilik desain yang sah dan diakui, yaitu pihak yang pertama kalinya mendaftar desain tersebut pada DJHKI. Dengan demikian, perlindungan atas suatu desain tersebut akan diperoleh jika telah didaftarkan. Desain industri dapat didaftarkan jika desain tersebut adalah baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang telah ada, lalu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu selanjutnya untuk cara mengajukan permohonan pendaftaran dilihat pada desain ini yang harus melengkapi formulir yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya untuk jangka waktu perlindungan desain industri ada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, jangka waktu perlindungan hak desain industri adalah 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan. Perlindungan hak desain industri biasanya diberikan berdasarkan suatu prosedur pendaftaran terhadap desain industri tersebut atau registrasi desain. Perlindungan hukum hak desain industri didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu selanjutnya untuk objek desain industri sendiri, Undang-Undang Desain Industri tidak jelas dan tegas gitu dalam mengatur mengenai hal kreasi bentuk yang harus diberikan kesan estetis. Akibatnya itu bentuk apa saja yang dianggap unik dan aneh itu dapat dibuat. Hal ini itu disebabkan terminologi hukum tentang nilai estetik tidak memiliki batas yang jelas. Secara psikologis, suatu desain dapat mempengaruhi daya saing dan peningkatan nilai komersialnya. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru gitu. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, desain industri tersebut tidak sama dengan desain yang telah ada sebelumnya. Berikut adalah contoh-contoh yang dapat perlindungan desain industri, misalnya desain bentuk furnitur meja, kursi, botol galon, desain pakaian, desain barang kerajinan tangan, seperangkat cangkir dengan teko dan kelengkapannya. Nah, di sini akan saya jabarkan terkait dengan contoh-contoh karyanya. Baik, terima kasih. Berikut penjelasan saya terkait dengan desain industri dengan saya Jumratul Amelia dari kelompok 4. Sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.